Hubungan antara Ahmad Dhani dengan Edi Abdul Manaf ayahnya berubah menjadi perang dingin sekarang. Sebagai anak, Dhani merasa terpukul karena ayahnya seolah-olah meyakinkan pada publik bahwa Dhani telah menikah siri dengan Mulan Kwok lewat statement-statementnya di media. Ujung-ujungnya Dhani mengirimkan SMS bernada cercaan kepada sang ayah. Emosi ayahnya makin menjadi manakala Dhani membanding-bandingkan dirinya dengan ibunda Dhani yang masih keturunan Jerman. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya mudah sekali. Ketik GS, spasi, jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Gosip pernikahan siri Ahmad Dhani dengan Mulan Kwok mengancam putusnya tali silaturahmi antara Dhani dengan ayahnya. Di tengah kesibukannya, Pasha Ungu masih bisa menyelenggarakan akekah anaknya. Krisdayanti ternyata seorang pelahap buku. Ki Sinjermai berang dituduh merebut suami orang. Anissa Trihapsari percaya dengan gosip yang menyebutkan sebelum menikah dengannya Aji Pangestu telah lebih dulu menikah dengan Siska Dewi. Pemirsa, perselisihan antara Ahmad Dhani dengan ayahnya berubah menjadi perang dingin. Akibat pernyataan sang ayah yang seolah membenarkan Dhani telah menikah siri dengan Mulan Kwok. Dhani kemudian melampiaskan emosinya lewat SMS yang ia tujukan untuk sang ayah. Mengapakah hubungan mereka bisa separah ini? Langsung saja kita saksikan liputannya, ini dia. Hubungan antara Ahmad Dhani dengan Edi Abdul Manaf ayahnya berubah menjadi perang dingin sekarang. Sebagai anak, Dhani merasa terpukul karena ayahnya seolah-olah meyakinkan pada publik bahwa Dhani telah menikah siri dengan Mulan Kwok lewat statement-statementnya di media. Ujung-ujungnya Dhani mengirimkan SMS bernada cercaan kepada sang ayah. Emosi ayahnya makin menjadi manakala Dhani membanding-bandingkan dirinya dengan ibunda Dhani yang masih keturunan Jerman. Itu memang betul, itu terbukti memang. Dan dia tuh saya kan mencerca bapaknya. Bilang bapaknya itu tidak punya rezeki, kan di situ rezekinya. Omnya juga begitu. Seolah hanya dia lah yang dapat rezeki. Seolah hanya dia lah yang punya karismatik. Seolah dia lah yang turunan orang pintar lah Jerman ya. Selama ini sih saya terakhir ketemu ya baik-baik aja, nggak ada apa. Saya kemarin terakhir ketemu di Bandung juga nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Saya juga kaget juga ya, mungkin karena ya memang sudah kena stroke ya 4 kali ya, jadi sehingga ya mungkin ya agak ngelantur. Kebanggaan Dhani terhadap ibunya seakan menciptakan ikatan batin tersendiri. Ikatan kuat itu terlihat jelas saat beberapa waktu lalu di acara Lelaki Sejati, Dhani mengajak bundanya ke atas pentas. Di hadapan ibunya, Dhani menyanyikan lagu berjudul My Way. Di tengah lagu, Dhani nampak menahan gejolak batinnya. Sementara ibunya terlihat tak kuasa menahan air mata. Saat mengakhiri lagu, Dhani bersimpuh kepada sang ibu. Isak tangis ibu dan anak ini pun langsung menyeruak. Dengan peristiwa ini, Dhani sepertinya ingin menghapus tudingan miring yang menimpanya. Sementara itu pada dasarnya ayah Dhani kurang menaruh simpati kepada Mulan. Barangkali karena alasan itulah Maya Ahmad memotong pose Mulan saat mereka berfoto bersama. Foto yang sudah diedit ini kemudian diserahkan kepada ayah Dhani. Entah karena alasan apa, yang jelas ia punya keyakinan kuat bahwa Dhani menikah siri dengan Mulan berdasarkan dari pengakuan seorang saksi. Saya tanya, ternyata dan kamu tuh betul begitu tuh. Enggak apa namanya. Yang benar, enggak. Pas hujan berapa begitu, dekat papa ngomong, nunjuk-nunjuk ini ya reaksinya. Kamu bilang gitu, alah itu ujang ngarang. Tidak usah direbutkan, karena pada dasarnya kita sendiri juga tidak ada apa-apa. Kita juga nggak ribut-ribut. Bisa terlihat sekarang saya dengan Mulan di sini baik-baik saja, dan juga
hubungan Mas Dani dengan keluarga juga baik-baik aja. Hubungan saya dengan Mas Dani juga baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Maksudnya saya itu malah menyelamatkan. Dan saya memang tidak mau Deni itu sampai hubungan dengan Wulan itu terlalu akrab lah. Saya menghendaki atur jarak gitu. Jangan terlalu akrab begitu. Tentang masalah nikah siri, Ibunda Mulan Kwok menilai hal itu hanyalah sebatas isu belaka. Ibu yakinnya kan namanya dikawin. Biar yang muda kan harus diinjakin. Ini rumah Mulan nih. Kalau umpamanya ini kan nggak pernah. Bagaimana itu jadi hubungan? Kan suami istri harus ada barengnya di rumah kan? Ini nggak ada. Ayahanda Dani tak ingin rumah tangga anaknya dan Maya hancur berantakan gara-gara kehadiran orang ketiga. Kekhawatiran sang ayah itu cukup beralasan karena ayah Dani tahu betul semua kenakalan Dani. Maya yang ngadu sama saya. Habis gimana Papa pikir? Dia di hotel bersama cewek yang kebetulan tuh kenalan kupas sawat juga kata gitu. Kan terlalu kata gitu. Terus ada hotel yang ngamuk dan pulang ke Jakarta. Saya rasa nggak ada apa-apa ya. Si Maya juga tahu bagaimana mertuanya ya, bagaimana ayah saya, Maya sudah tahu banget, jadi sehingga ya nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Akibat perselisihan ini, tali silaturahmi antara Dani dengan ayahnya makin merenggang saja. Oleh karena itu, upaya kekeluargaan akan ditempuh untuk mencairkan ego mereka masing-masing. Insya Allah itu harus. Insya Allah. Siapa sih yang suka? Misalnya adiknya begitu, papinya juga begitu. Ya toh saling dimusuhi gitu apa ya. Ya walaupun misalnya taruhlah papi saya itu punya kesalahan misalnya. Tapi jangan sampai ya kasar gitu kan gimana sih namanya orang tua gitu loh maksudnya. Susah saya rasanya. Saya juga orangnya keras kepala terus saja. Ya mungkin tahu ya, darah Sumedang itu umumnya keras kepala. Pemirsa, kendati Kade sudah punya buku yang mengisahkan tentang perjalanan karirnya, rupanya ia tidak percaya diri dalam menulis, apalagi membuat lirik lagu. Apa sebabnya ya? Selain sukses berkarir di dunia musik tanah air, Pasha, vokalis Ungu, juga sukses membangun rumah tangganya. Di usianya yang masih muda, Pasha sudah memiliki 2 buah hati. Yang bungsu baru berusia 40 hari dan kemarin menjalani ritual akekahan. Seperti apakah rahasia keharmonisan Pasha? Pemirsa, ini dia liputannya. Sesibuk apapun, Pasha Ungu berusaha keras untuk memerankan dirinya sebagai ayah yang baik. Orang memang sering tertipu dengan penampilan luar Pasha yang tak ada bedanya dengan remaja masa kini. Padahal kenyataannya Pasha sudah beristri dan punya 2 anak. Anak kedua Pasha lahir 40 hari yang lalu dan kemarin dia merayakan akekah buat putrinya yang diberi nama Syakina Azaba Putrina Pasha. Sebagai ayah yang baik, Pasha tak mau kehilangan momen bahagia ini meskipun sesungguhnya kesibukannya sangat padat. Perasaannya haru karena nggak berasa udah 40 hari. Sementara dari 40 hari itu saya cuma ketemu dia mungkin cuma 6 hari atau 5 hari karena saya lebih banyak di luar. Di tengah karirnya yang sedang menjulang, rumah tangga Pasha sepertinya juga tak kalah menjulangnya. Bisa dibilang Pasha dan istrinya Oki Agustina termasuk satu dari sedikit rumah tangga artis yang jauh dari gosip. Apa bedanya Pasha dengan artis yang lain? Pasha tetap menomorsatukan keluarga ketimbang karirnya. Di mata Pasha, menomorsatukan keluarga tak berarti harus 24 jam berada di rumah. Menomorsatukan keluarga bisa berarti dimanapun berada, anak-anak dan istrinya selalu ada di hatinya. Keluarga tetap nomor satu. Yang pasti di dalam hatiku keluarga tetap nomor satu. Cuman masalah prakteknya ternyata mungkin sekarang ini keluarga seakan-akan menjadi nomor 2. Ya memang kondisinya seperti itu karena kebetulan kan karirnya Ungu lagi lebih baik ya, lebih baik daripada yang kemarin. Jadi kita harus syukuri dong. Soalnya kalau misalnya tahu-tahu saya mengeluh, capek segala macam, ngapain sih? Kesannya kok kualat amat ya gitu loh. Dikasih rezeki kok malah terlalu sombong loh untuk mengeluh gitu. Jadi ya saya sebagai orang tua sudah dikasih berkah banget karena anak sudah sepasang gitu ya. Apalagi sih yang mau dicari sebenarnya? Kalau dibilang udah cukup, sebenarnya udah cukup lah. Udah ada anak laki lo, udah ada perempuan, cuman ya nggak tahu sih kalau masalah nambah nanti belum tahu. Tapi yang pasti sampai hari ini saya sudah bersyukur banget.
Krisdayanti kemarin terlihat ikut mengisi acara peluncuran buku biografi Wimar Witular yang ditulis oleh novelis Vira Basuki. Kehadiran Kade di acara semacam ini bisa dibilang sangat langka. Sejak kapan Krisdayanti berminat dengan buku? Tak banyak orang tahu Kade ternyata seorang pelahap buku.